kasih pemirsa, masih bersama kami di Special Talk Show bersama Dinas Pariwisata yang pastinya juga. Dan di segmen kali ini kami sudah membuka line telepon interaktif. Silakan untuk anak-anak muda di luar sana, pemirsa juga yang ingin bertanya dan punya pertanyaan seputar tema kita di sore hari ini, peran media digital dalam promosi wisata, langsung di 0812 7940 7100 ya. Saya masih bersama Bapak Kadis Pariwisata Bapak Iskandar, dan juga ada Bang Fajar selaku Ketua Dilo, dan Bang Jamal dari komunitas Aceh Dokumenter. Yeah. Yang paling sulit apa sih nih Bang dalam membuat sebuah konten kemudian untuk menarik minat masyarakat, orang-orang yang menonton, seperti apa? Sebenarnya yang paling sulit itu ide kan. Dia nggak bisa datang. Iya, saja, bagi kita sendiri kadang kalau proses pembuatan film itu kan ada kemudian produksi dan pasca produksi. Kalau dinilai dari kesulitan sendiri dari 3 tahapan itu, kita selalu sangat sulit itu sebenarnya di proses karena bagi teman-teman sendiri ketika membuat karya, menciptakan konten itu harus habis-habisan dulu di proses ini, di proses ini. Jadi bila dikumulasikan dalam persentase pun hampir 70% itu proses pembuatan film itu ada di ini sebenarnya. Karena ini kemudian yang akan sangat menentukan bagaimana proses produksi dan pasca produksi nanti. Jadi kalau sudah ibaratnya sudah matang di konsepnya, di idenya ini, maka 10 atau 15% kemudian adalah syutingnya. Nah, kemudian sisanya lagi baru kemudian pasca produksi ataupun editingnya. Jadi proses di awalnya itu yang kadang-kadang itu idenya bisa ada tahun ini tapi baru bisa syuting nanti mungkin 3 tahun ke depan gitu. Dan itu juga sesuai dengan emosi hati ya. Kalau lagi jatuh cinta asik. Betul, bawaannya sesuai dengan kondisi yang dirasakan saat itu. Ya, masih Bang Jamal tentang pembuatan sebuah film dokumenter misalkan. Sudah berapa banyak film sudah Bang Jamal ciptakan ataupun produksikan? Kalau secara pribadi, saya sudah ada beberapa lah, mungkin hampir sekitar, tapi rata-rata pesanan ya. Rata-rata pesanan kalau pribadi pengkaryaan sendiri itu ada sekitar 5 lah, baru sekitar 5, tapi yang lainnya semuanya itu pesanan. Artinya semuanya tema dari untuk mempromosikan? Tidak semuanya, kalau yang promosi lebih banyak yang pesanan sebenarnya malah. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika karya saya itu bukan pesanan, itu memang yang dimulai dari kegelisahan pribadi kemudian jadi karya, itu juga membawa beberapa dampak-dampak wisata kemudian, artinya mendatangkan orang untuk, karena kan ketika syuting itu kita bisa syuting dimanapun gitu, dimanapun, dan kadang-kadang malah di tempat yang orang belum bisa datang ke situ dengan mudah, tapi ketika kamera itu bisa sampai ke lokasi itu dan kemudian dia merekam situasinya dan kemudian orang lain menontonnya, itu juga bisa memancing sebenarnya. Misalnya saya bikin film tentang petani garam misalnya gitu kan, petani garam. Ya sebenarnya kita mau mengangkat tentang bagaimana kehidupan petani garam, tapi secara tidak sengaja ya mata kamera itu kan juga bisa kemudian menciptakan gambar yang bagus ternyata gitu kan, buat orang jadi pengen ya. Orang kira datang situ bukan untuk membantu petani garam yang susah garamnya laku. Ada yang datang kemudian untuk selfie mungkin, ataupun ingin bagaimana belajar membuat garam gitu kan. Artinya banyak multiplier effect ya. Multiplier effect yang kemudian itu tercipta di luar dari ekspektasi si pembuat karyanya sendiri kemudian kayak gitu. Artinya dengan satu jepretan saja ini bisa menceritakan ribuan cerita. Iya, karena kan orang pasti akan melihat dengan subjektivitasnya masing-masing ya, sudut pandangnya masing-masing kayak gitu. Kalau memang dia senang dengan ingin merasakan seorang petani garam itu bagaimana, dia datang untuk itu. Tapi ketika dia, oh bagus ini di kamera, aku mau foto atau mau selfie di situ ya, dia akan datang ke situ kayak gitu. Nah dari beberapa pesanan, hampir semua pesanan yang tadi Anda katakan, ini tergantung selera mereka, permintaan mereka. Biasanya paling banyak dari mereka mintanya yang seperti apa sih gitu, temanya, oh harus begini, harus begitu, bagaimana? Kalau tema-temanya itu memang rata-rata promosi sih sebenarnya. Promosi artinya baik itu promosi wisata ataupun kayak seperti promosi laporan kegiatan dan segala macam. Tergantung sih temanya. Temanya bisa macam-macam, cuman banyaknya tema-tema yang memang berbau promosi sebenarnya. Berbau promosi kalau itu pesanan ya.
Oke, kalau memang promosi, mereka semua meminta promosi seperti itu. Tapi kita kadang melihat sebuah sebuah konten ini sangat monoton. Ya udah begitu-begitu saja. Untuk menampilkan sebuah konten yang isinya adalah baik dan ini berbeda dengan konten orang lain, apa yang Anda lakukan? Kita pasti kalau ditantang, biasanya itu kan ditantang, artinya ini konten ini sudah ada yang bikin kan gitu, sudah ada yang bikin sebelumnya, agar kemudian ini orang kan pengen, klien tuh pengen aku saya meng-hire Anda itu untuk kemudian Anda bisa buat yang beda dari yang lain. Kalau kami sendiri secara tim biasanya mulai melihat referensi dulu ya. Referensi artinya yang sudah dibikin orang tuh seperti apa, terus kemudian ada proses riset yang itu sebenarnya sangat penting ketika sebelum menciptakan karya itu. Jadi kita riset dari yang sudah pernah dibikin dan dari kemauannya klien itu seperti apa. Itu biasa akan kita combine. Kemudian barulah teman-teman filmmaker ini memberi cepretan ataupun ide-ide kreatifnya untuk kemudian misalnya kita bicara mengangkat tentang lokasi yang itu lokasi wisata yang ada di pinggir pantai, tapi kita nggak lagi ngerekam orang yang memang datang ke situ terus bersama keluarga, tapi kita mulai melihat bagaimana lokasi wisata di samping itu selain tempatnya bagus, ternyata selama ini ada orang-orang yang tinggal di sekitar lokasi wisata itu yang secara sukarela ataupun dia juga secara tidak langsung karena sudah ramai orang akhirnya terbantu ekonominya. Jadi kita ngangkat aktivitas misalnya human interest orang-orang di sekitar situ. Jadi ketika orang menonton, oke, ini bukan hanya tempat yang bagus, tapi aku bisa punya nilai lain ketika menonton tayangan ini. Oh, ada orang yang kemudian tergerak ekonominya, ataupun ada orang yang kemudian tergerak hatinya untuk secara sukarela karena dia merasa kalau tempat ini bersih, tempat ini bagus, lokasi ini saya jaga, maka akan banyak orang datang ke sini gitu. Misalnya ada poin-poin ataupun sudut pandang yang lain kita angkat. Betul. Nah, Pak Iskandar, apa yang disampaikan oleh Bang Jamal tadi, apakah memang ini manfaat dan juga tujuan untuk promosi pariwisata khususnya dengan menggandeng komunitas anak-anak muda ini, salah satunya adalah menggenjot perekonomian dari masyarakatnya sendiri, Pak? Iya, benar sekali ya. Tujuan daripada pariwisata ini kan mendatangkan masyarakat, mendatangkan wisatawan ke daerah kita ya, tentunya dampak akhir yang ingin kita dapatkan adalah bagaimana masyarakat ini ekonominya bisa lebih berkembang. Memang peran daripada media digital ini kan cukup besar, terutama daripada media film ini. Salah satu contoh misalnya di Bangka Belitung yang mudah kita ingat ya, pada saat dibuat film Laskar Pelangi. Ini mempunyai dampak yang cukup besar terhadap kabupaten tersebut, di mana jumlah wisatawannya itu meningkat cukup besar. Ini kan punya dampak ekonomi yang cukup signifikan terhadap masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Nah, inilah tujuan kita menggandeng daripada kawan-kawan komunitas ini ya, terutama yang bergerak di dalam bidang media digital. Ini harapan kita lah. Ya, karena bagaimanapun ya pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa kerjasama kolaborasi dengan semua stakeholder, komunitas, masyarakat, baik akademisi sebagaimana Pak Paja tadi sampaikan. Nanti ini tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada kolaborasi atau sinergitas antara kita dengan mereka ini. Jadi pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam rangka untuk meningkatkan para wisatawan. Promosi kan bisa dilakukan oleh semua komunitas yang ada. Inilah yang ingin kita lakukan. Kita ingin dekat dengan komunitas. Dan apakah juga dari komunitas atau siapapun itu yang ingin membuat sebuah konten promosi pariwisata nih Pak, mereka apakah juga harus mengikuti prosedur, mungkin harus minta izin dulu atau bagaimana Pak? Ya, tentu pemerintah kan akan mempermudah ya, mempermudah segala sesuatu ya, apakah perizinan dan lain sebagainya. Malah kita mendorong supaya mereka juga misalnya di bidang yang bergerak di bidang perfilman dapat membuat film yang memang ya bagus ya, kemudian juga bisa mengangkat potensi daerah itu sendiri. Kita akan mendorong ya, kalau bisa kita berikan fasilitas kepada mereka sehingga mereka ini akan mudah untuk melakukan syuting di beberapa tempat yang ada di Kota fasilitas Banda Aceh. Tadi ada menyebutkan. Ya. Baik. Nah, juga mungkin ada anak muda yang ingin menjadi seperti sosok Bang Jamal dan juga Bang Fajar. Fasilitas apa yang mereka dapatkan ketika mereka ingin meminta izin dan dari pemerintahnya
dukungannya seperti apa Pak? Iya, beberapa waktu yang lalu juga ada komunitas perfilman ya Pak. betul. Pak Jamal dari Pulau Jawa ya. Mereka ingin membuat semacam film dokumenter di beberapa tempat di Banda Aceh, Sabang dan Aceh Besar ya. Dalam hal ini kita juga mendukung ya, kita berikan kendaraan kepada mereka. Oke, adik-adik ini silakan pakai. Ya, pada saat selesai nanti dikembalikan. Ya. Nah, ini betul-betul dukungan yang kita berikan. Dan kalau ada keperluan lainnya ataupun hal-hal yang ada menghambat terhadap pelaksanaan syuting dan lain sebagainya, kita akan masuk di situ. Nah, inilah kemudahan-kemudahan yang kita berikan lagi. Artinya juga pemerintah Kota Banda Aceh sangat welcome Ya, sekali. sangat welcome. Dengan siapapun Iya. yang meminta perizinan juga diberikan kemudahan Iya. ya Pak ya. Nah, Kita juga, saya ingin sambung sedikit, kita Ya, juga silakan. beberapa waktu yang lalu juga bersama kawan-kawan dari Jakarta, dari Bengkrap ya, kita coba membuat semacam suatu komisi film Banda Aceh. Film kabupaten ya, kabupaten kota. Ini tujuannya juga dalam rangka untuk mempermudah akses daripada kawan-kawan yang ingin membuat film di Banda Aceh, Aceh Besar maupun Sabang. jadi apa diperlombakan juga atau bagaimana Pak? Enggak, ini komisi. Ini untuk mempermudah mereka. Misalnya kita katakanlah masalah izin keramaian. Ini dari anggota komisi ini nanti bisa berhubungan dengan pihak Polresta karena di dalamnya juga ada kawan-kawan dari pihak Polresta nantinya. Oh, mengenai tempat wisata di dalamnya ada Dinas Pariwisata. Kemudian ada budaya nanti di dalamnya ada juga dari MAA. Jadi anggota-anggotanya itu selain daripada pemerintah juga masuk anggota-anggota komunitas lainnya. Kita sangat mendorong dan sangat mendukung. Hari ini juga kita baru selesai duduk bersama-sama dengan lembaga sensor film. Kita berbicara masalah bagaimana film di Aceh nantinya lah ya. Karena kita banyak sekali komunitas film yang ada di Aceh. Kita katakan bukan cuma di Banda Aceh, tetapi juga ada di Aceh Utara, Biren dan lain sebagainya. Nah, mungkin tahulah ya banyak film-film komedi yang dibuat oleh kawan-kawan kita ya, selain film-film yang lainnya dalam rangka juga untuk menunjang pariwisata. Baik ya. Nah, ini juga sangat menarik sekali di mana anak-anak muda di Kota Banda Aceh juga bisa membuat sebuah konten pribadi juga ya Bang Jamal, dengan tema yang sama, misalkan untuk promosi pariwisata di Banda Aceh sendiri. Bang Fajar, kita melihat untuk mempromosikan ini adalah mereka juga mempunyai bisa menjadi vlogger sendirinya juga dan ini menghasilkan pundi-pundi uang nih Bang Fajar. Nah, sebenarnya mungkin juga Bang Fajar setuju dengan menghasilkan dari segi ekonominya juga sudah meningkat. Apakah juga ini sebuah hobi untuk anak muda? Menurut Anda bagaimana nih Bang? Sangat setuju. Malah sebenarnya gini Bang, saya tarik sedikit, digital ini silent marketing. Iya. Orangnya happy, senang dengan buat itu, tapi juga menghasilkan memang konten-konten yang mungkin beberapa tahun yang lalu kita masih belum berpikir bahwa konten vlog atau mungkin konten film atau mungkin YouTube sekalipun, mohon maaf saya sebutkan merek sekarang sudah menjadi salah satu potensi ekonomi yang kita belum pernah merekam itu, tapi pada akhirnya kita kembali bahwa konten-konten di sini akan jadi hal yang menarik kalau punya sinergitas, punya satu tujuan Pak ya. Satu tujuan bahwa kontennya untuk pariwisata, maka kita sama-sama, karena makin banyak orang menggunakan di dunia digital, maka kan semakin ramai orang melihat itu, maka semua orang akan melihat bahwa sepositif apa kota Banda Aceh. Iya. Banda Aceh kota administratif, kita di tengah-tengah, di pusat kota kita di sini, maka kita harus menunjukkan bahwa contoh Aceh ya di Banda Aceh. Nah, makin banyak orang yang bermain di area digital, makin banyak orang yang berbuat dengan satu konten digital, maka makin banyak orang melihat. Nah, seperti itu yang memang harus diangkat. Karena betul bahwa potensi ekonominya luar biasa meningkat dan bahkan sangat-sangat berhasil sekali dan berbagai macam hal, hanya perlu dipositifkan aja. Nah, itu yang harus diberikan batasan oleh pemerintah sendiri bahwa ini ya batasan pariwisata sekian, kita sama-sama untuk mengajukan, ya kita positifkan dengan rame-rame sekarang ini. Nah, dan kalau dari kami dari Dilo sebenarnya concern kami sekarang tuh lebih ke arah untuk ini
data utama. Iya. Karena buat kami data itu sangat-sangat penting, sangat penting. Pariwisata, tonton film perlu satu tempat, data itu bisa dilihat dan ditampilkan. Nah, karena sekarang kan orang pasti melihat, seeing is believing. Orang percaya apa yang dilihat. Iya. Oh itu Banda Aceh, tahu dari mana? Ada hashtagnya Banda Aceh. Nah, Dan dari juga mana? ada ikonnya. Dan ada ikonnya. Iya. Nah, karena bisa aja kan kita ambil typing filmnya itu di mana itu bang, misalkan di daerah lain kita bilang Banda Aceh, bisa jadi dari situ. Dan bahkan itu sudah pernah kejadian ya, kayak seperti mohon izin kalau di negara apa? India bang. Iya. Di India itu Syuting dulunya di luar negeri, Oh iya. itu di luar negeri. mengejar Zaman artis India yang dulu, sekarang mereka sudah mulai sadar bahwa ya kalau orang dapat keuntungan dari Iya. situ, karena ini multiplier effect dan berbagai macam hal. Dari pariwisata, film sama pariwisata ini hampir sama, gitu. Sama-sama saling mendukung, dan kami di Dilo, musik kami di tengah-tengah, kita membridging itu. Bagaimana seorang kepala dinas pariwisata Pak Iskandar menyampaikan bahwa Banda Aceh bagus, tapi dari mana? Ini Anda lihat sendiri. Nah ini datanya. Jadi bisa benar-benar real, bukan cuma ngebluffing. Nah itu yang kami buat, kami ciptakan ekosistemnya buat jadi hal yang menarik, kreatif, ramah dengan wisata, orang bisa datang ke pariwisata, bisa menikmati, bisa makan, bisa minum, bisa istirahat dengan tenang. Dan Banda Aceh lumayan aman Pak ya. Sangat aman. Kota kita sangat-sangat aman. Hanya framing di luar harus kita perbaiki. Nah, sendiri nih. Ini tugasnya Pak Iskandar juga nih Pak. Tadi Bang Fajar menyatakan frame-nya sendiri nih Pak. Artinya kita tidak bisa menyamaratakan semua pemikiran masyarakat. Jadi bagaimana nih cara Anda ataupun juga mengajak mereka nih mengubah paradigma dari masyarakat sendiri, melihat seperti apa Aceh yang sebenarnya. Iya, memang kalau kita merujuk ya dari awal ya, dari Aceh ini yang dilanda konflik yang cukup lama ya, tentu akan membuat semacam image yang memang agak sedikit Menyeramkan. negatif ya. Tetapi ini juga kan kita akan terus perbaiki. Cara memperbaiki ini ya tentu dengan berbagai macam cara, dengan promosi yang paling utama, kemudian juga dengan mengundang orang datang ke Banda Aceh dan melihat sendiri bagaimana keadaan kota Banda Aceh yang cukup kondusif di sini, rakyatnya juga masyarakatnya sangat toleran di sini, sehingga ini kan bisa mengubah ya image daripada kawan-kawan kita yang di luar Banda Aceh, di luar provinsi Aceh, yang selama ini menganggap bahwa Aceh ini masih daerah abu-abu, bukan daerah hitam, masih daerah abu-abu ya. Nah inilah yang harus kita rubah image-nya. Kemudian juga media-media kita ini kan berperan sangat besar Jadi corong, Pak. merubah Corongnya image tersebut, apakah media sosial ya maupun media massa lainnya. Nah, ini juga jadi paling tidak ada rasa kecintaan terhadap Aceh inilah dalam menyampaikan berita-berita. Sampaikanlah berita-berita yang sebenarnya dan baik dan bermanfaat kepada Aceh terutama dan kota Banda Aceh pada khususnya. Kita lihatlah, saya pernah duduk dengan kawan ya, kota Medellin di Kolombia. Dulu sangat terkenal dengan narkobanya dulu sangat terkenal. Sekarang sudah berubah 360 derajat. Sekarang menjadi kota seni di sana. Dan juga image masyarakat dunia juga sudah berubah terhadap kota Medellin tersebut. Kalau dikatakan Medellin, Pablo Escobar dan narkobanya. Sekarang kalau dikatakan Medellin, kota seni yang ada di Amerika Selatan itu. Wow. Kita ingin juga begitu. Jadi jangan sekali-kali kan di apa namanya di YouTube itu digambarkan masalah ini masalah itu yang kira-kira tidak bisa memberikan sesuatu yang bagus kepada kita. Betul. Nah, apalagi sesuatu yang bermanfaat. Betul. Nah, apalagi beberapa hari ini kan juga viral dengan ungkapan ataupun ucapan apa garis keras ya. Saya setuju nih karena orang Aceh juga makannya ikan kayu. Ikan kayu ya, keras. Sayurnya sayur paku. Keras luar biasa sekali. Ya pemirsa, kami akan segera kembali. Ya jangan kemana-mana, tapi Special Talk Show.